Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini, tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, hutang adalah hutang yang wajib dibayar dan dilunaskan. Pada hakikatnya tidak ada manusia yang ingin memiliki hutang, namun karena keadaan ekonomi membuat seseorang memilih jalan tersebut. Meski begitu, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berhutang, tetapi dianjurkan untuk tidak menunda untuk melunasinya sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebab hukum membayar hutang adalah wajib. Oleh karenanya, selain kita berikhtiar mencari solusi, perlu untuk kita ketahui bersama juga ada amalan yang bisa dilakukan agar terbebas dari lilitan hutang. Maka bagi para sahabat, siapa saja yang sedang terlilit hutang, sebesar apapun hutangnya, selain dengan bekerja, jangan lupa berdoa dengan doa yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunaskan hutang tersebut dengan caranya sendiri. Dikisahkan, suatu hari sahabat Muaz bin Jabal tidak hadir dalam sholat Jumat. Usut punya usut, ternyata ia bersembunyi di dalam rumah karena ada orang yang hendak menagih hutang kepadanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajari Muaz untuk membaca surat Al-Imran ayat 26-27 dan sebuah doa. Adapun bunyi surat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kemudian dilanjutkan membaca doa ini. Anta rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'ti minhuma ma tasha wa tamna'u minhuma ma tasha faqdi anni daini. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, maka kita sebagai umat beliau sangat dianjurkan untuk mengamalkan akan doa ini. Terlebih bagi orang yang sedang terjerat hutang, perbanyaklah membaca akan doa ini setiap selesai sholat, yaitu dengan membaca surat Al-Imran ayat 26 dan 27. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Anta rahmanad dunya wal akhirati rahimahuma tu'ti minhuma ma tasha wa tamna'u minhuma ma tasha faqdi anni daini. Artinya adalah, Engkau adalah zat yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan di akhirat. Engkau berikan apa yang Kau kehendaki dari keduanya, dan Engkau cegah apa yang Kau kehendaki dari keduanya. Karenanya lunasilah hutangku. Di akhir riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, andaikan kamu punya hutang emas sepenuh bumi, niscaya Allah akan melunasinya darimu. Di akhir riwayat, Muaz sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan doa ini berkata, lalu aku terus menerus membaca akan doa ini, kemudian lunaslah hutangku. Ketahuilah sahabat beriman yang dimuliakan Allah,
Azab untuk orang yang enggan membayar hutang sangatlah mengerikan. Mengutip dari buku Berdamai dengan Kematian, disebutkan bahwa ada 3 azab bagi orang yang enggan membayar hutang. Yang pertama adalah terhalang baginya masuk surga. Hutang yang belum dibayar akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga, meskipun ia mati syahid. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yakni sombong, ghulul, khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf menjelaskan tafsir dari hadis ini. Kalimat barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya adalah kiasan dari kematian. Sementara kalimat dan dia terbebas dari 3 hal berarti dia tidak terjerumus dalam salah satu perkara yang disebutkan, atau dia pernah terjerumus namun telah bertobat dan mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara itu, kalimat terakhir dia akan masuk surga sesuai dengan artinya. Jadi maksud dari hadis ini ialah mengambil harta orang lain karena suatu kebutuhan, kemudian meninggal dalam keadaan belum melunasinya, maka ia tidak akan masuk surga. Azab yang kedua adalah nasibnya akan tergantung di akhirat. Mereka yang berhutang dan tidak melunasinya, maka nasibnya akan tergantung di akhirat kelak, entah itu surga atau neraka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, jiwa ruh orang mukmin itu tergantung oleh hutangnya sampai hutangnya dilunasi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan azab yang ketiga yang terakhir adalah pahalanya diambil untuk membayar hutangnya. Pahala orang yang meninggal tanpa membayar hutang akan diambil untuk melunasinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Itulah amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yaitu Muaz bin Jabal, agar supaya Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutangnya. Dan amalan ini sangat dianjurkan juga untuk kita amalkan, khusus bagi para sahabat atau siapa saja yang saat ini sedang terjerat hutang, maka perbanyaklah mengamalkan akan doa ini setiap kita selesai sholat. Hutang adalah hutang yang wajib dibayar dan dilunaskan. Pada hakikatnya tidak ada manusia yang ingin memiliki hutang, namun karena keadaan ekonomi membuat seseorang memilih jalan tersebut. Meski begitu, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berhutang, tetapi dianjurkan untuk tidak menunda untuk melunasinya sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebab hukum membayar hutang adalah wajib. Oleh karenanya, selain kita berikhtiar mencari solusi, perlu untuk kita ketahui bersama juga ada amalan yang bisa dilakukan agar terbebas dari lilitan hutang. Maka bagi para sahabat, siapa saja yang sedang terlilit hutang, sebesar apapun hutangnya, selain dengan bekerja, jangan lupa berdoa dengan doa yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala akan melunaskan hutang tersebut dengan caranya sendiri. Dikisahkan, suatu hari sahabat Muaz bin Jabal tidak hadir dalam sholat Jumat. Usut punya usut, ternyata ia bersembunyi di dalam rumah karena ada orang yang hendak menagih hutang kepadanya. Kemudian Nabi SAW, beliau mengajari Muaz untuk membaca surat Al-Imran ayat 26-27 dan sebuah doa. Adapun bunyi surat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kemudian dilanjutkan membaca doa ini. Anta rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Tu'ti minhuma ma tasha wa tamna'u minhuma ma tasha faqdi anni daini. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah,
Maka kita sebagai umat beliau sangat dianjurkan untuk mengamalkan akan doa ini. Terlebih bagi orang yang sedang terjerat hutang, perbanyaklah membaca akan doa ini setiap selesai sholat, yaitu dengan membaca surat Al-Imran ayat 26 dan 27. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa, Anta rahmanad dunya wal akhirati rahimahuma, tu'ti minhuma ma tasha wa tamna'u minhuma ma tasha, faqdi anni daini. Artinya adalah, Engkau adalah zat yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan di akhirat. Engkau berikan apa yang Kau kehendaki dari keduanya, dan Engkau cegah apa yang Kau kehendaki dari keduanya. Karenanya lunasilah hutangku. Di akhir riwayat, Nabi SAW menegaskan, andaikan kamu punya hutang emas sepenuh bumi, niscaya Allah akan melunasinya darimu. Di akhir riwayat, Mu'adz sahabat Rasulullah SAW yang diajarkan doa ini berkata, lalu aku terus-menerus membaca akan doa ini, kemudian lunaslah hutangku. Ketahuilah sahabat beriman yang dimuliakan Allah, azab untuk orang yang enggan membayar hutang sangatlah mengerikan. Mengutip dari buku Berdamai dengan Kematian, disebutkan bahwa ada 3 azab bagi orang yang enggan membayar hutang. Yang pertama adalah terhalang baginya masuk surga. Hutang yang belum dibayar akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga, meskipun ia mati syahid. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yakni sombong, ghulul, khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Sagab menjelaskan tafsir dari hadis ini. Kalimat barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya adalah kiasan dari kematian. Sementara kalimat dan dia terbebas dari 3 hal berarti dia tidak terjerumus dalam salah satu perkara yang disebutkan, atau dia pernah terjerumus namun telah bertobat dan mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara itu, kalimat terakhir dia akan masuk surga sesuai dengan artinya. Jadi maksud dari hadis ini ialah mengambil harta orang lain karena suatu kebutuhan, kemudian meninggal dalam keadaan belum melunasinya, maka ia tidak akan masuk surga. Azab yang kedua adalah nasibnya akan tergantung di akhirat. Mereka yang berhutang dan tidak melunasinya, maka nasibnya akan tergantung di akhirat kelak, entah itu surga atau neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, jiwa ruh orang mukmin itu tergantung oleh hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan azab yang ketiga yang terakhir adalah pahalanya diambil untuk membayar hutangnya. Pahala orang yang meninggal tanpa membayar hutang akan diambil untuk melunasinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Itulah amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, yaitu Mu'adz bin Jabal, agar supaya Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutangnya. Dan amalan ini sangat dianjurkan juga untuk kita amalkan, khusus bagi para sahabat atau siapa saja yang saat ini sedang terjerat hutang. Maka perbanyaklah mengamalkan akan doa ini setiap kita selesai sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.